Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang sistem auto drying berbasis Internet of Things untuk meningkatkan produktivitas rumah tangga. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anindita Rasyal Hamer dengan NIM 102 012 500 243. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Kemal dengan NIM 102 012 500 038. Karena saya Muhammad Farah Andika dengan NIM 10 20 12 50 0007. Perkenalkan, saya Zara Nathaniela Gunawan dengan NIM 1020 123 003997. Oke, langsung aja kita mulai ke bahasan pertama. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah latar belakang masalah. Di sini latar belakang masalah yang pertama itu aktivitas menjemur pakaian sering terganggu oleh perubahan cuaca yang tidak terduga seperti hujan atau angin kencang. Selanjutnya, pakaian yang terkena hujan harus dijemur ulang atau dikeringkan dengan mesin pengering yang boros energi. Yang ketiga, ketika penghuni tidak berada di rumah, resiko pakaian basah semakin tinggi. Yang keempat, pemasangan atap konvensional mengurangi paparan sinar matahari dan meningkatkan kelembapan, berpotensi menimbulkan jamur dan bau apa. Dan terakhir, diperlukan solusi otomatis yang mampu menyesuaikan kondisi cuaca tanpa mengorbankan pencahayaan alami dan kebersihan halaman. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah tujuan kegiatan. Yang pertama itu menghasilkan konsep dan prototipe auto roof drying berbasis IoT yang bekerja otomatis sesuai kondisi cuaca. Yang kedua, merancang sistem pemantauan dan pengendalian yang mudah digunakan melalui perangkat ponsel. Dan yang terakhir, menganalisis dampak penggunaan kanopi otomatis terhadap pencahayaan matahari dan tingkat kelembapan halaman. Manfaat dan dampak. Dampaknya ialah penerapan sistem auto roof drying berbasis IoT memberikan dampak positif untuk peningkatan efisiensi, waktu dan tenaga karena proses penutupan serta pembukaan kanopi berjalan otomatis tanpa pengawasan terus-menerus. Risiko pakaian dan area halaman menjadi basah akibat hujan dapat diminimaliskan sehingga mengurangi pekerjaan ulang dan penggunaan energi tambahan. Pengaturan paparan sinar matahari yang adaptif membantu menjaga kelembapan lingkungan, menekan pertumbuhan jamur dan bau apa, serta meningkatkan kebersihan area rumah secara keseluruhan. Sistem ini berdampak pada meningkatnya kenyamanan, keamanan, dan kualitas lingkungan hunian. Dan untuk manfaatnya yaitu sistem auto roof drying berbasis IoT meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup penghuni dengan mengurangi kebutuhan pemantauan cuaca dan penutupan kanopi secara manual melalui otomatisasi dan kontrol berbasis ponsel. Sistem ini menjaga pakaian dan halaman tetap kering saat dan sekaligus tetap membapan bau apek dan risiko jamur dengan bekerja secara mandiri dan konsisten. Sistem membantu hemat waktu, meningkatkan efisiensi aktivitas rumah tangga, serta memberikan kenyamanan, rasa aman, dan terhadap gaya hidup modern yang praktis dan hemat energi. Selanjutnya ada skema PKM. Skema yang dipilih itu ada PKM IPTEK. Alasan pemilihannya itu ide berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi berbasis IoT, menggunakan sensor hujan, sistem kontrol otomatis, dan aplikasi monitoring. Lalu menjawab masalah nyata masyarakat secara teknis dan inovatif. Kegiatan utama berupa perancangan konsep, simulasi sistem, dan analisis teknis sesuai karakter PKM IPTEK. Yang terakhir itu bukan kegiatan kewirausahaan atau pengabdian sehingga paling tepat menggunakan skema IPTEK. Selanjutnya ada rencana implementasi singkat. Implementasi sistem auto roof drying berbasis IoT diawali dengan penyusunan konsep dan desain yang mencakup pemilihan komponen utama, perancangan alur kerja sistem, serta logika kontrol buka tutup kanopi otomatis. Selanjutnya dilakukan simulasi dan uji coba sederhana untuk memastikan respons sistem terhadap berbagai kondisi cuaca. Pada tahap terakhir, dilakukan analisis manfaat dan potensi penerapan sistem dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar pengembangan prototipe lanjutan atau pengajuan ide PKM. Oke, jadi jantung dari sistem ini adalah sensor hujan yang bekerja secara berkelanjutan untuk memastikan akurasi,
Kami menanamkan logika threshold atau ambang waktu selama 10 hingga 15 detik. Artinya, kanopi hanya akan menutup secara otomatis jika hujan terdeteksi secara konsisten dalam durasi tersebut, sehingga kita bisa menghindari false trigger atau kesalahan deteksi akibat cipratan air yang tidak disengaja. Dari sisi mekanis, kami mengutamakan keamanan dengan melengkapi motor penggerak, menggunakan limit switch dan pengaman arus. Kerusakan perangkat dapat diminimalisir sambil tetap mencatat setiap aktivitas sistem secara otomatis. Selanjutnya, pemantauan dan pengaturan dilakukan melalui aplikasi atau web, termasuk status real-time, notifikasi, riwayat, dan penjadwalan buka atau tutup agar sinar matahari tetap optimal. Setelah menutup, karena hujan, kanopi tidak membuka otomatis dan dikendalikan oleh pengguna. Sistem ini menjaga halaman tetap kering dan tidak lembab, mendukung aktivitas luar ruangan, menghemat energi, serta dilengkapi kontrol fail-safe manual atau otomatis. Oke, next. Baik, yang terakhir mengenai luaran yang kami harapkan dari pengembangan ini, yaitu fokus utama kami bukan hanya menciptakan prototipe fisik, melainkan memastikan bahwa sistem auto roof drying ini berfungsi dengan baik, aman, dan yang terpenting adalah user-friendly. Bagi penghuni rumah, hasil akhir adalah kegiatan ini akan mencakup rancangan teknologi yang matang, dokumentasi teknis yang komprehensif, serta analisis mendalam sebagai fondasi untuk pengembangan lanjutan di masa depan. Melalui solusi ini, kami ingin mewujudkan hunian yang lebih adaptif, mendukung aktivitas luar ruang tanpa gangguan cuaca, sekaligus berkontribusi dalam penghematan energi melalui manajemen rumah pintar yang efektif. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.